Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGMP Angkatan 9 ingin melaksanakan tugas video demonstrasi kontekstual. Nama saya Citra Juni Anditya Riona dari SMKN 53 Jakarta. Saya Ahmad Fayyad dari SDN Cengkareng Barat 07. Dan saya Deka Syahbari dari Sekolah Dasar Negeri Kamal 02 Pagi, Jakarta Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar, Pak Citra? Baik, Pak Deka. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Citra. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Pak Deka. Pak Citra, baik. Coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai Baik. sesuai dengan rubrik penilaian. Baik. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Pak Citra memberikan pertanyaan yang berbobot Baik. kepada coachee, Baik. dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan, Baik. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Pak Citra adalah kompetensi apa yang akan Pak Citra kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Pak. Untuk kompetensi apa yang ingin saya kembangkan? Pertama, saya ingin mengembangkan kompetensi alur tirta saya, Pak. Baik. Dan juga alur rasa saya. Seperti itu, Pak Deka. Ya. Jadi pertanyaan kedua nih, Pak. Kompetensi mana yang Pak Citra kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin diobservasi. Untuk yang ingin diobservasi adalah bagaimana saya bisa mengetahui kata kunci dari kunci saya, Pak. Oh ya. Lalu dan juga bagaimana saya bisa mempertanyakan pertanyaan yang bisa menggali atau mengajak kunci saya itu untuk lebih berkembang. Oh ya. Seperti itu, Pak. Kemudian yang terakhir nih, Pak Citra ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Citra dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan, Pak, ya, yaitu indikator yang bagaimana kunci saya itu bisa menyelesaikan permasalahannya, gitu ya, Pak ya, dari pertanyaan saya yang bisa saya lemparkan, gitu, Pak, ke kunci saya. Lalu bagaimana kunci saya juga bisa merasa nyaman di saat dia bercerita ke saya, Pak. Seperti itu. Oh, jadi demikian ya, Pak Citra ya. Jadi observasi ini, silakan Pak Citra melakukan coachingnya terhadap coachee, dan semoga Pak Citra memberikan coaching ini dengan penuh tanggung jawab. Baik, Pak Deka. Terima kasih untuk kesempatan ini, Pak Citra. Baik, Pak Deka. Silakan dilanjut. Siap, terima kasih, Pak Deka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Citra. Gimana kabar, Pak Fayat? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Fayat. Selamat sore, Pak Fayat. Bagaimana kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk hari ini, Pak Fayat? Ya, Pak Citra. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Pak. Meningkatkan kompetensi Bapak dalam menilai kelas, mengolah Mengolah kelas. kelas. Mengolah kelas. Kira-kira Pak Fayat, apa yang sudah Bapak capai dalam tujuan tersebut, Pak Fayat? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Pak. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Belum ada yang benar-benar efektif. Betul, Pak. Kalau boleh saya tahu, apa saja yang sudah Bapak coba, Pak, dalam mengelola kelas? Ya, dengan metode-metode pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas, Pak.
Tapi itu dia permasalahannya. Saya berpikiran kalau apa yang sudah saya lakukan selama ini masih kurang efektif, Pak. Masih kurang efektif. Kurang efektifnya seperti apa, Pak? Kira-kira ya? Ada sebagian anak murid saya yang ketika saya mengajar masih ada yang ngobrol, masih ada yang berbicara gitu. Jadi dari strategi Bapak Pak Fayat lakukan, ternyata masih ada murid-murid yang masih ngobrol gitu ya Pak, di saat Pak Fayat menjelaskan gitu ya Pak Fayat ya. Lalu nih Pak Fayat nih, kira-kira tantangannya pas lagi Pak Fayat melakukan pembelajaran ya, itu apa ya Pak Fayat? Tantangannya ya saya kan merasa kesulitan ya dalam mengendalikan siswa saat belajar. Tantangan saya dalam hal tersebut adalah saya harus mencari atau memperbanyak metode strategi pembelajaran agar pembelajaran efektif, lebih efektif dari sebelumnya. Lebih efektif dari sebelumnya. Jadi Pak Fayat tantangannya adalah harus lebih banyak lagi mencari metode pembelajaran gitu ya Pak Fayat. Baik. Lalu untuk mencapai ini Pak Fayat tujuan tersebut, kira-kira apa yang bisa kita lakukan Pak Fayat? Itu dia Pak, karena saya berpikir bahwa anak saya itu kan tidak memahami materi. Kalau yang saya pikirkan seperti itu Pak. Jadi ada anak yang tidak memahami materi, sehingga anak tersebut ya, kalau saya lagi mengajar dia berbicara seperti itu Pak. Oh baik. Jadi gini Pak Fayat ya, kita bahas satu persatu dulu permasalahannya. Pertama-tama kita tuh harus tahu dulu Pak Fayat penyebabnya itu kenapa. Pas lagi di saat Pak Fayat menjelaskan atau menerangkan, anak-anak ini tuh malah berbicara sendiri gitu Pak Fayat. Mungkinkah anak ini tidak mengerti dari apa yang Pak Fayat jelaskan, atau anak ini mencari perhatian lebih ke Pak Fayat, atau anak ini sebenarnya bosan di kelas? Kira-kira menurut Pak Fayat apa? Kalau menurut saya mungkin terlalu monoton kali ya apa yang saya telah berikan dari strategi pembelajaran saya. Karena saya lebih sering itu menggunakan bahan ajar seperti proyektor Pak. Jadi saya hampir setiap hari saya ngajar pakai proyektor. Nah mungkin ya dari sebagian anak di kelas saya bosan dengan apa yang telah saya berikan kepada mereka semua. Sementara saya pikirkan itu sudah yang terbaik ya Pak. Karena kan di saat mungkin teman di kelas yang lainnya tidak menggunakan proyektor untuk belajar, kan kelas saya menggunakan proyektor untuk belajar. Dan ya mungkin itu karena keseringan, jadi anak jenuh juga Pak. Jenuh juga ya Pak ya? Iya. Makanya saya berpikir kenapa ya anak saya kok masih ngobrol gitu. Sampai saya bilang sama anak saya itu, coba kalian lihat kelas sebelah aja belajarnya cuma pakai buku, kalian pakai proyektor, tapi kenapa masih ngobrol? Kan beda loh kelas kalian, seharusnya kalian lebih baik belajarnya ketimbang kelas lain. Seperti itu Pak. Makanya permasalahannya itu dengan metode strategi pembelajaran yang telah saya sampaikan kepada anak, masih ada aja anak yang sering ngobrol kelas. Baik. Jika demikian, kita perlu beberapa strategi tambahan berarti ya Pak Fayat ya.
tadi sebenarnya strategi Pak Fayat juga udah bagus itu ya. Yang kelas lain padahal belum menggunakan proyektor atau visual gambar gitu Iya, Pak Fayat ya. visual betul Pak. Pak Fayat sudah menggunakannya seperti itu Pak Fayat. Lalu selain itu kita juga perlu memberikan penguatan nih Pak Fayat kepada anak-anak. Tuh, mungkin aja ada anak yang sebenarnya butuh penguatan aja Pak Fayat. Seperti itu. Terus apakah Pak Fayat sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan? Ya. Dari pembicaraan kita yang tadi Pak, saya merasa mendapatkan faktor Pak, mendapatkan jalan keluar Pak. Sekarang tadi saya ngomongin strategi pembelajaran ya. Iya. Saya berpikir strategi pembelajaran saya itu monoton, anak bosan, itu aja ya Pak. Jadi setelah saya ngobrol sama Bapak, Iya. saya mendapat gambaran bahwa besok saya akan mencoba strategi pembelajaran yang berbeda-beda Pak. Iya. Ya, jadi nggak selalu menggunakan proyektor dalam media pembelajarannya, tapi mungkin saya akan ngajak anak untuk belajar di luar kelas dan juga study kelas dengan kelas yang lain mungkin gitu juga. Seperti itu Pak. Baiklah Pak Fayat, saya rasa kita sudah menemukan jalan atau pemecahan dari masalah Pak Fayat, yaitu bagaimana Pak Fayat ingin melakukan strategi mengajak anak-anak Pak Fayat untuk study kelas gitu ya Pak Fayat ya. Jadi mengajak untuk melihat kelas yang sebelahnya gitu, lalu mengajak anak-anak muridnya ke taman gitu ya Pak Fayat ya. Gitu. Saya minta untuk tindak lanjutnya gitu Pak Fayat. Baik Pak. Itu sangat keren sekali, saya menunggu banget hasil tindak lanjutnya Pak Fayat. Baik Pak Fayat, untuk saat ini kita selesai Pak Fayat untuk kucingnya, dan terima kasih Pak Fayat. Sama-sama Pak. Selamat sukses ya Pak Fayat ya. Amin. Assalamualaikum Pak Citra. Waalaikumsalam Pak Deka. Tadi Pak Citra sudah melakukan coaching ya, Iya, Pak. bersama Pak Fayat. Sebelum menutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih, ya, pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak Citra lakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di kucing tadi saya melakukan kucing dengan alur cerita, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Oh iya. Baik Bu. Lanjut itu masih bisa dipotong. Baik Pak Citra, menurut saya sebagai observer, proses coaching Pak Citra terhadap Pak Fayat sudah berjalan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita yang saya lihat itu seperti itu. Baik Pak. Juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Fayat, sehingga Pak Fayat bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Citra, Iya Pak Deka. sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Citra lakukan? Baik Pak Deka, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi nih Pak Deka proses kucing, sehingga saya nanti dapat melakukan kucing lagi lebih baik Pak Deka. Oh begitu ya Pak ya. Semoga kedepannya Pak Citra
dan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Ya Pak Citra ya. Amin. Nah, demikian pasca observasi kita hari ini. Baik, Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, Pak Dekan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Citra. Sama-sama, Pak Dekan.